lebih sewot lagi. Jadi betul sabda Nabi SAW, 4 daripada ciri kebahagiaan itu, istri yang soleha nomor 1, tetangga yang soleh. Tetangga kalau nggak soleh Pak, tiap hari budek kuping kita Pak, ya panas kuping kita, dengerin ocehan, omongannya, celaannya dan sebagainya. Ya, makanya tetangga sebelum tempat tinggal, kata pepatah Arab, ya. Al-jaru qobla diyar. Kita harus memilih tetangga sebelum menentukan diyar, tempat tinggal. Ya. Lah udah kadung gimana Ustaz? Saya punya tetangga begitu, bagaimana? Ya sudah, sabar, ujian. Makanya kita dimotivasi di nama al-mu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman. Nabi katakan 3 kali ini Pak. Demi Allah tidak beriman, artinya tidak sempurna keimanan orang tersebut yang tidak memberi keamanan tetangganya. Ya, jadi ingat ya, tetangga kita juga harus baik kepada tetangga kita. Bahkan Jibril datang terus berwasiat untuk berbaik-baik kepada tetangga, sampai Nabi SAW mengira tetangga akan dapat warisan. Padahal tetangga bukan siapa-siapa, namun ada hak tetangga. Allah Ta'ala atur bahwa Allah SWT memerintahkan kita, ya, wal jaril junubi, ya, ada tetangga yang dekat dan ada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu Pak, ukurannya 40 pintu dari rumah kita. 1, 2, 3, 4, kata ulama. Jadi kalau bikin selamatan, ukur 40 pintu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, jadi berapa tuh? Ya, ada 160 besek. Luar biasa, 140 besek. Kasihan tetangga yang ke-41 ya, nggak kebagian. Jadi itu dia. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, al-baitul wasi, tempat tinggal yang luas. Jadi luas itu artinya bisa berhubungan dengan amkinah, tempat. Ya. Seperti perkataan malaikat ketika menghukum orang-orang yang tidak mau berhijrah, alam takun ardullahil wasi'ah. Kenapa kamu tinggal di kota Mekah saja, malas untuk berhijrah, padahal di Mekah kalian diintimidasi dulu di masa kenabian sebelum hijrah. Ya. Maka malaikat mengatakan alam takun ardullahil wasi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, di tanggal 5 ini, 5 Rabiul Awal, kita berjumpa kembali untuk mengkaji nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah, agar muncul pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala mengenalkan dirinya kepada kita dengan nama dan sifat-sifatnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang lalu kita telah membahas nama Allah Ta'ala Ar-Razik dan Ar-Razzaq. Kali ini kita akan membahas nama Allah Al-Wasi', yang maha luas. Ya. Al-Wasi' artinya maha luas. Tersebut di dalam Al-Quran 9 kali. Ya, 9 kali tersebut dalam Al-Quranul Karim. 2 kali digandengkan, yang pertama dengan kalimat dengan Asmaul Husna Al-Hakim.
Wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas lagi Maha bijaksana. Ketika Allah taala berfirman tentang keadaan kondisi rumah tangga seorang muslim yang ditimpa berbagai macam prahara, kemudian mereka bercerai. Dengan kelapangan dan hikmah Allah, masing-masing suami dan istri tetap akan diberikan rizki, ya, akan dicukupkan rizkinya bagi mereka ketika mereka bercerai. Ya, jadi perbuatan Allah maha luas. Ya, jadi para istri yang janda-janda itu Pak, yang sudah dicerai oleh suaminya, tetap saja Allah beri rizki mereka karena Allah al-wasi. Wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah Ta'ala maha luas lagi maha bijaksana. Di antara kebijaksanaan Allah adalah hukum perceraian. Ya, boleh saja rumah tangga itu bercerai, boleh. Tidak seperti agama Nasara misalkan yang ketika berumah tangga kemudian tidak boleh bercerai setelah itu. Ya, baik. Kemudian satu kali diidofahkan al-wasi dengan ampunan Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wasi'ul maghfirah. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah dalam surat An-Najm ayat 32, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha luas ampunannya. Ini menunjukkan bahwa ampunan Allah luas sehingga kita harus memiliki sikap husnuzon kepada Allah. Kalau husnuzon kepada Allah hukumnya wajib. Wajib, tidak boleh tidak. Ya, kalau kita suuzon kepada Allah, ini hukumnya haram. Bersuuzon kepada Allah hukumnya haram. Namun suuzon kepada diri sendiri itu baik. Misalkan amalan saya belum seberapa, dosa saya banyak, kebaikan-kebaikan saya cukup apa enggak untuk bekal menuju akhirat. Ini namanya mencurigai diri sendiri. Itu baik. Karena dengan mencurigai diri sendiri akan muncul sikap mujahadah setelah itu, bahwa kita akan bersungguh-sungguh kembali mengumpulkan bekal amal soleh dan menjauhi dosa untuk persiapan berjumpa dengan Allah di hari hisab. Ya, baik. Adapun berhusnuzan kepada Allah wajib, bahwa Allah akan ampuni kita dan sebagainya. Itu husnuzan kepada Allah. Tapi curiga kepada diri sendiri itu baik ya, untuk supaya kita menyadari dan memuhasabah amal-amal kita. Sisanya 7 nama al-wasi digandingkan dengan kalimat alim. Ya, innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah maha luas lagi maha berilmu. Ya. Kalimat al-wasi ini berasal dari kata wasa'a yasa'u, yang artinya diddu ad-diq, lawan daripada kalimat diq atau doyik, lawan daripada kalimat sempit. Jadi wasi artinya lapang. Ya. Imam Raghib Al-Asbahani beliau mengatakan bahwa wasi qad yakunu fil amkinah. Wasi itu bisa dikatakan secara bahasa untuk sebuah tempat. Tempat itu luas. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan arba'atun minas sa'adah. Di antara 4 sa'adah kebahagiaan seorang itu apa Pak? Istri yang solehah, kemudian tetangga yang baik, yang solih, al-markabul hani, kendaraan yang nyaman, ya, karena kan kendaraan kalau nggak nyaman terkadang sewot sendiri gitu di atas kendaraan, apalagi suka mogok, lebih sewot lagi. Jadi betul sabda Nabi SAW, 4 daripada ciri kebahagiaan itu istri yang solehah nomor 1, tetangga yang soleh. Tetangga kalau nggak soleh Pak, tiap hari budek kuping kita Pak, ya, panas kuping kita dengerin ocehan, omongannya, celaannya dan sebagainya. Ya, makanya tetangga sebelum tempat tinggal, kata pepatah Arab, ya, al-jaru qobla diyar. Kita harus memilih tetangga sebelum menentukan diyar, tempat tinggal. Ya. Lah udah kadung gimana Ustaz? Saya punya tetangga begitu, bagaimana? Ya sudah, sabar, ujian. Makanya kita dimotivasi di nama al-mu'min, wallahi la yu'min man la ya'man jarahu bawa'iqah. Demi Allah tidak beriman. Nabi katakan 3 kali ini Pak. Demi Allah tidak beriman, artinya tidak sempurna keimanan orang tersebut
yang tidak memberi keamanan tetangganya. Ya, jadi ingat ya, tetangga kita juga harus baik kepada tetangga kita. Bahkan Jibril datang terus berwasiat untuk berbaik-baik kepada tetangga, sampai Nabi SAW mengira tetangga akan dapat warisan. Padahal tetangga bukan siapa-siapa, namun ada hak tetangga. Allah Ta'ala atur bahwa Allah SWT memerintahkan kita, ya, wal jaril junubi, ya, ada tetangga yang dekat dan ada tetangga yang jauh. Tetangga yang dekat itu Pak, ukurannya 40 pintu dari rumah kita. 1, 2, 3, 4, kata ulama. Jadi kalau bikin selamatan, ukur 40 pintu ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, jadi berapa tuh? Ya, ada 160 besek. Luar biasa, 140 besek. Kasihan tetangga yang ke-41 ya, nggak kebagian. Jadi itu dia. Yang ketiga, kendaraan yang nyaman. Yang keempat, al-baitul wasi, tempat tinggal yang luas. Jadi luas itu artinya bisa berhubungan dengan amkinah, tempat. Ya. Seperti perkataan malaikat ketika menghukum orang-orang yang tidak mau berhijrah, alam takun ardullahil wasi'ah. Kenapa kamu tinggal di kota Mekah saja, malas untuk berhijrah, padahal di Mekah kalian diintimidasi dulu di masa kenabian sebelum hijrah. Ya. Maka malaikat mengatakan alam takun ardullahil wasi'ah. Bukankah bumi Allah itu luas? Dan betul bumi Allah luas, Pak. Luas itu, jika itu tempat, sesuatu yang diletakkan di atasnya pasti muat. Ini namanya luas, ya. Wasi. Dan bumi Allah ini menampung 8 miliar manusia dan masih luas lagi. Masih banyak. Jonggol, Cariu itu Sukamakmur masih banyak yang ya lahan kosongnya. Masih banyak karena bumi Allah memang luas. Dalam konteks ayat tersebut, kita disuruh berhijrah ketika kita tidak bisa menegakkan syariat Allah di sebuah tempat. Ya, maka hijrah ke Madinah. Para sahabat pada hijrah ke Madinah setelah hijrah ke Habasyah yang pertama kali. Taib. Jadi itu makna al-wasi, qad yakunul amkina wa qad yakunu hal. Dan wasi bisa juga bermakna keadaan. Ya, keadaan. Misalkan firman Allah Ta'ala, falyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Di surat At-Tolak ayat ke-7. Liyunfiq zu sa'atin min sa'atihi. Hendaklah suami yang memiliki rizki yang lapang memberikan nafkah kepada istri yang lapang juga. Ya, dengan kelapangan Allah berikan kepada kita para suami, berilah nafkah yang lebih banyak kepada istri. Itu sunnah, Pak. Itu perintah Allah Ta'ala. Ya. Jangan kita pelit. Kita dapat proyek ratusan juta, sama istri tetap aja uang belanja 2 juta. 2 juta. Ini namanya laki-laki pelit. Disimpan buat nikah lagi. Liyunfiq dzu sa'atin. Hendaklah suami yang lapang hartanya kasih ke istri juga lapang. Karena akan menambah rasa cinta istri kepada para suami. Ya, tahadu tahabu. Ya, saringlah memberi hadiah. Nafkah itu termasuk hadiah juga, bagian dari hadiah. Kewajiban sekaligus kalau dilebihkan itu hadiah. Kalau istri dikasih lebih banyak, tentu dia akan lebih mencintai suami. Baik. Jadi bisa dikatakan keadaan kita lapang. Misalkan li sa'atun minal wakti. Aku memiliki kelapangan waktu. Waktu juga demikian, Pak. Ya, jangan hanya keadaan kita, keadaan harta kita saja yang lapang, tapi waktu juga lapang, yang mana waktu patut disyukuri juga. Waktu itu patut kita syukuri. Dengan cara apa? Ya kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Karena yang disebut khairul bariyah, sebaik-baik makhluk ciptaan Allah al-bari, adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kalau kita tidak bisa mencetak amal-amal soleh, bagaimana kita masuk ke kategori khairul bariyah? Innalladzina amanu wa amilus solihati, innalladzina amanu wa amilus solihat, ulaika hum khairul bariyah. Ya, mereka adalah khairul bariyah. Jazauhum 'inda rabbihim jannatu adnin tajri
min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Itulah yang disebut syarrul bariyah. Lawannya disebut khairul bariyah. Maka khairul bariyah ini punya lawannya syarrul bariyah. Siapa syarrul bariyah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir semuanya dari golongan ahlil kitab, Yahudi dan Nasrani, mau itu pendeta Yahudi, rahib Yahudi, atau Paulus sekalian, ya, mereka semuanya khalidina fiha, ya. Kemudian disebutkan ulaika hum syarrul bariyah. Non muslim itu syarrul bariyah, Pak. Sehingga keningnya nggak perlu dicium, nggak perlu pada cium tangan sama paus. Memang kita toleransi harus begitu? Nggak harus. Mereka syarrul bariyah. Kenapa kita khairul bariyah harus cium tangannya syarrul bariyah? Bukan kita membahas sarah di sini, bukan. Allah yang katakan bahwa orang yang tidak mengimani Allah, yang mengkufuri Allah, bahkan menyekutukan Allah, ulaika hum syarrul bariyah. Mereka syarrul bariyah, ya. Bahkan ancamannya jelas, tempat kembali mereka sudah jelas, ya. Kenapa kita harus nunduk-nunduk dan hormat-hormat kepada mereka? Ya, kita punya izzah, fa innal izzati lillahi jami'a. Sesungguhnya izzah, kemuliaan milik Allah, ya, milik Allah. Ya. Orang-orang munafik selalu mencari izzah di musuh-musuh Allah yang dianggap kuat. Ya. Orang munafik selalu begitu, Pak. Ya, orang munafik selalu memanfaatkan situasi untuk keuntungan diri sendiri. Untuk keuntungan diri sendiri. Ini ciri munafik dari zaman Rasulullah SAW, mereka sudah begitu. Ya, sudah demikian. Permusuhannya sangat kuat kepada Rasulullah SAW. Munafik di zaman sekarang dibahasakan dengan liberal. Ya. Mereka beragama bukan dengan dalil, dengan syahwat mereka. Baik, jadi wasi bisa berarti tempat, bisa berarti keadaan, ya, bisa juga berarti banyak, ya, bisa berarti banyak. Di dalam kisah Nabi Samuel ketika ingin mengangkat seorang raja, ib'as lana malika nuqatil fisabilillah. Bani Israel mereka meminta agar diangkat raja supaya mereka bisa berperang untuk membalas dendam karena mereka sudah diusir dari Palestina, ya. Mereka diusir, anak mereka dipisahkan dari anak-anak mereka diusir keluar Palestina, Pak. Sehingga mereka ingin diutus seorang raja supaya bisa berperang dengan mereka. Kalau di zaman Nabi dulu yang memulai pertempuran Nabi Musa. Sayangnya Bani Israel pengecut. Memang Bani Israel itu pengecut, Pak. Sekarang orang Yahudi sekarang pun pengecut. Di zaman Nabi pun mereka pengecut, ya, mereka itu penakut, tidak hanya pengecut, penakut. Yahudi Bani Qainuqa itu paling keras permusuhannya kepada Rasulullah SAW, padahal sudah dibuat perjanjian wasiqatul Madinah, piagam Madinah. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Yasrib, beliau mengubah Yasrib dengan nama Madinah, kemudian membangun masjid, ya. Ini yang dilakukan Nabi dalam membentuk daulah Islamiyah, dibangun masjid. Kemudian yang kedua, mu'akhatu bainal muhajirin wal ansor, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Yang ketiga, beliau membuat wasiqah, membuat perjanjian piagam Madinah yang isinya bahwa kabilah-kabilah di sekitar Madinah yang non muslim, mau dia musyrik, ya, atau dia Bani Khuza'ah, mereka musyrik tapi mendukung Rasulullah, ya. Kemudian Yahudi musyrik juga, kafir dia, namun mereka ada perjanjian dengan Rasulullah. Ya, ini yang dilakukan Nabi SAW, kemudian terbentuklah daulah Islamiyah di kota Madinah tersebut. Ya, akan tetapi Bani Qunaiqah, ya, mereka mengkhianati. Setelah selesai perang Badar, ya, baru beberapa bulan mereka mengkhianati perjanjian tersebut dan mengumumkan peperangan dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka dikepung. Nabi SAW tahu pengkhianatan mereka, mereka membunuh seorang sahabat yang membela kehormatan wanita di pasar Yahudi Bani Qainuqa tersebut. Maka Hamzah bin Abdul Muthalib diutus untuk mengepung Yahudi Bani Qainuqa, padahal mereka
di antara 3 bangsa Yahudi di kota Madinah yang paling sujaah, yang paling pemberani. Bani Nazir ada, tapi kurang berani. Bani Quraizo juga ada, itu Yahudi semua Pak. Tapi yang paling berani Bani Qainuqa. Yang paling berani saja ketika didatangi pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib. Kan ini belum terjadi perang Uhud, Hamzah masih hidup Pak. Masih singa ya, singa Allah ya. Maka mereka semuanya ciut nyalinya, kemudian Allah masukkan ke dalam hati mereka ar-ru'bu atau rasa takut, mereka nyerah. Harusnya mereka dihukum apa? Dihukum mati karena mereka pengkhianat. Tapi dibelain sama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, begitu Pak orang munafik itu. Teman-temannya orang munafik siapa? Orang kafir. Ya, teman-temannya orang munafik orang kafir. Ya, baik. Jadi ketika raja diangkat, ya, bahwa Allah telah mengangkat Talut sebagai raja kalian, maka orang-orang Bani Israel di zaman Nabi Samuel, yang di sezaman dengan Nabi Daud juga nanti, Nabi Daud yang menjadi nabi setelah itu, ya, Nabi Daud masih remaja saat itu. Ya, maka mereka mengatakan, kenapa Talut yang menjadi raja? Ya, bukankah kami lebih berhak menjadi raja karena kami lebih kaya? Walam yukta sa'atan minal mal. Sementara Talut itu miskin, tidak punya banyak harta. Jadi orang Yahudi itu mengira kalau jadi raja harus orang kaya. Yang pantas jadi raja orang kaya, yang pantas jadi pemimpin orang kaya. Terkadang orang kaya Pak nggak punya mental pemimpin. Ya, banyak orang kaya yang karena keturunan, ya, yang ijazahnya juga nggak jelas, ya, pendidikannya, riwayatnya nggak jelas, kepandaiannya juga nggak teruji. Akhirnya apa? Rusak kepemimpinannya. Dan pemimpin-pemimpin itu melemparkan dirinya kepada lubang kebinasaan, jurang kebinasaan, karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ala ra'iyati. Ya. Nah, makanya jangan bermodalkan keturunan orang kaya kemudian kita ya pede nyalon-nyalon jadi pemimpin. Nggak bisa. Memimpin itu harus punya skill, punya manajemen untuk memimpin. Ya, bahkan gaya kepemimpinan harus dimiliki. Gaya kepemimpinan Abu Bakar lembut, ya, namun ketika menghadapi kaum yang riddah jadi keras. Gaya kepemimpinan Umar keras, tapi ketika lihat seorang ibu yang memasak batu untuk anak-anaknya, dia jadi lembut, dia sendiri ambil harta ke Baitul Mal. Itulah gaya kepemimpinan Pak. Kalau sekarang pemimpin kita gayanya apa? Gayanya petentang-petenteng doang, ya. Petentang-petenteng pemimpin, ya, pakai pada mobil dinas, ya. Mobil elep ditabrak dari belakang, ya kan? Ini kan gaya kepemimpin-pemimpin yang nggak benar gitu kan? Ya, baik, ya. Belain pemimpin yang nggak benar, ijazah nggak punya, ya, kuliah baru lulus 2 tahun yang lalu, sekolahnya juga di ruko, kuliahnya kampusnya sudah nggak ada, ya kan? Inilah gaya pemimpin-pemimpin sekarang, ya. Modal cawe-cawe doang begitu kan. Baik. Jadi Talut memiliki gaya kepemimpinan karena Allah Ta'ala berikan bastatan fil ilmi wal jismi. Badannya kuat dan ilmunya luas, sehingga dia bisa memimpin dan akhirnya bisa mengalahkan Raja Jalut. Raja Jalut dia kaum yang pasukannya banyak dan kuat, kaum Jabar, kaum yang barbar, sewenang-wenang, ya, tapi bisa dikalahkan oleh pasukan Raja Talut, yang di sana ada Nabi Samuel dan ada Daud remaja, ya, yang namanya Daud nanti yang membunuh Raja Jalut, ya. Kisah ini masyhur. Jadi Bani Israel rupanya mereka menginginkan kalau yang jadi pemimpin harus yang kaya. Ya, dia nggak tahu kalau di negeri Konoha itu kalau orang miskin bisa jadi pemimpin Pak. Nanti sesudah jadi pemimpin jadi kaya. Hartanya jadi banyak, ya. Baik, ya. Itu mereka tidak paham, ya, di negeri Konoha, ya. Belum dikenal saat itu. Baik. Itulah 3 makna wasi, bisa bermakna tempat, keadaan, ataupun harta. Semuanya bisa bermakna lapang dan luas dan banyak, yaitu makna al-wasi, ya. Kebanyakan nama al-wasi digantikan dengan al-alim
ismul wasi ya iktarona bismil alim fi sab'ati ayatin, di dalam 7 ayat, bayanan li sa'ati ata Allah, untuk menjelaskan kepada kita luasnya pemberian Allah Subhanahu wa taala, wa ilmuhu biman yastahiqu hadzal ata, dan menunjukkan bahwa Allah juga mengilmui siapa yang berhak mendapatkan pemberian ini. Ya, jadi siapa yang menjadi raja, yang jadi presiden, Allah tahu, Pak. Semua ada hikmahnya, ya. Semua ada, barangkali presiden kita sekarang nanti melakukan hal-hal yang tidak diduga-duga. Ya bisa jadi. Wong presiden sebelumnya juga melakukan hal yang tidak diduga-duga, begitu kan? Kita husnuzon aja sama Allah, Pak. Nanti Allah yang ngatur, begitu, Pak. Ya, ternyata nggak diduga-duga, jebret-jebret, akhir kepemimpinannya kaget semua kita, ya. Nanti presiden baru, mudah-mudahan ya Allah juga beri petunjuk untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Kan bisa saja, ya, bisa jadi, ya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karena Allah alim, siapa yang pantas menjadi seorang pemimpin. Allah wasi, ya, wasi kekuasaannya, dan memberikan kekuasaan kepada siapa saja sesuai dengan apa yang, ya, sesuai dengan siapa yang berhak mendapatkan kekuasaan tersebut dan pemberian tersebut. Kemudian doa ibadah berdasarkan nama Allah Al-Wasi. Doa ibadah itu setiap Asmaul Husna mengandung ibadah, namanya doa ibadah, ya. Di sini disebutkan mahma dhaqat 'alaika ad-dunya fal wasi'u 'azza wa jalla yahtawika bi sa'ati ata'ahu wa mannahu bi sa'ati ata'ihi wa mannihi wa rahmatihi wa maghfiratihi. Betapapun keadaan kita sempit, ya, akan tetapi yakinlah bahwa Allah Azza wa Jalla akan meluaskan pemberiannya, ya, kepada kita berupa rahmat dan ampunan. Jadi kalau kita miskin sekarang, Pak, jangan putus asa. Nabi SAW mengajarkan doa-doa kepada kita agar dikayakan dari kemiskinan. Ya, di antara potongan doanya, iqdi anid-dain wa aghnini minal faqr. Ini doanya lumayan panjang, ada di zikir pagi, ya, di doa, ada di doa yang disuruh membaca setiap mau tidur. Allahumma innaka antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhiru laisa ba'daka syai' wa antaz zahiru laisa fawqaka syai' wa antal batinu laisa dunaka syai'. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ghnini minal faqr, Allahumma iqdi annid dain wa aghnini minal faqr. Ya Allah, lunasilah hutang-hutangku dan kayakanlah aku dari kefakiran. Jadi Nabi SAW memotivasi kita untuk jadi orang kaya, Pak, supaya nggak punya hutang. Orang kalau punya hutang hidupnya susah, ya. Kita aja nggak nanggung hutang Indonesia, kayaknya susah kalau dengar hutang Indonesia seabrek-abrek gitu kan. Yang mau bayar siapa? Yang tanggung jawab siapa? Yang tanggung jawab yang tanda tangan lah. Masa kita yang tanda tangan perjanjian hutang itu? Ini fatwa Dr. Erwandi Tarmizi, hafizallah, beliau guru kita, tinggal di kota wisata, ya. Jadi yang utang Indonesia, Pak Ustadz, yang tanggung siapa? Yang tanggung yang tanda tangan. Masa kita aja Pak sekarang pajak itu semuanya dinaikin, Pak, ya, dari 10% jadi 11%, 12%. Shopee itu sekarang pajaknya naik lagi. Yang pedagang-pedagang pada tahu ini, ya, pajaknya nggak 10% lagi, Pak, bisa antara 12 sampai 15% sekarang. Bahkan sekarang ada pajak baru, pajak cukai. Nanti penjual-penjual es di lapak-lapak es itu kena pajak. Pajak cukai, harusnya cukai itu kan kenanya ke rokok, ke alkohol gitu kan, ke minuman keras. Ini enggak, ke warung nasi uduk pun ada cukainya. Lamongan-lamongan itu nanti ada pajaknya semua. Ngeri sekali, ya. Semua diincer, ya. Ini akibat IKN ini. Dijual ke Singapura nggak laku, ke Malaysia nggak laku, ya. Ya wes, ya. Ya udah, kita yang nanggung, ya kan. Baik, jadi betapapun sempitnya kehidupan kita, Allah tetap menjanjikan kepada kita luasnya ampunan Allah dan rahmat Allah Ta'ala, ya. Namun kesempitan hidup, ya, kita bisa mengikisnya dengan ketakwaan, ya. Kalau kita bertakwa,
keadaan kita akan diperbaiki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezeki itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau kita keluar masjid, doa minta fadl. Ya. Fadl itu kelebihan harta, Pak. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Jadi fadl artinya harta yang lebih, nikmat yang lebih. Ya. Karena di luar masjidlah tempat mencari harta. Kalau di dalam masjid tempat mencari rahmat. Allahumma iftahli abwaba rahmatik. Jadi di masjid kita cari rahmat, keluar masjid Allah Ta'ala berfirman ketika kita keluar sholat Jumat, ya wabtaghu, ya, dan carilah min fadlillah, ya, bertebarlah di muka bumi ini dan carilah karunia Allah dengan berdagang kembali, berusaha kembali, bekerja kembali, ya. Nah, maka Allah maha luas, Pak. Jangan khawatir, Allah maha luas. Ya, asal kita berupaya untuk ikhtiar, Allah yang akan menyempurnakan ikhtiar kita dengan hasil yang tidak mengecewakan. Kemudian ibadah yang kedua, saatu magfiratihi ta'ala, bahwa Allah Ta'ala ampunannya begitu luas. Tahtawi kullu man taba wa anaba mahma balagot khotoyahu. Ampunan Allah yang luas ini akan sampai kepada orang yang bertobat dan berinabat. Jadi ada ibadah taubah, ada ibadah inabah. Orang yang taubat saja belum cukup. Ya. Orang yang bertaubat, keadaannya akan menjadi semakin baik dengan ilmu. Nggak mungkin orang kalau nggak ngaji jadi makin baik, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin. Bertentangan dengan dalil. Karena dalilnya berbunyi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang ingin Allah perbaiki keadaannya, hendaklah dia faqih dalam masalah agama. Kalau kita ngaji, mendengarkan nasihat, ayat-ayat Quran, dapat ilmu pengetahuan, ya, memahami ilmu-ilmu agama, maka Allah inginkan kebaikan. Maka orang yang bertaubat, saya bertaubat, kemudian 2 hari, 3 hari, 2 pekan, 3 pekan nggak ngaji, ya, balik lagi. Ya, ada artis-artis yang hijrah, balik lagi, joget-joget lagi, nyanyi-nyanyi lagi, ya. Karena dia nggak menetapi majelis ilmu. Kalau orang menetapi majelis ilmu, taubatnya taubatan nasuha. Ya. Seperti dulu ada orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia nanya ke ahli ibadah, saya masih diampuni kira-kira nggak kalau taubat? Enggak, ente orang kejem banget, ya. Akhirnya orang ini orang nggak boleh disenggol dikit, Pak. Senggol dikit meledak, ya. Akhirnya dia emosi, bunuh juga yang dimintai fatwa ini. Ya, akhirnya bunuh 100 orang, genep 100 orang. Dia masih ingin taubat. Dia bertanya lagi kepada ahlu ilmi. Maka kata ahli ilmi, Allah maha tawab, maha menerima taubat. Allah wasi'ul maghfirah, ampunannya sangat luas. Kamu taubatnya akan diterima dengan syarat kamu harus hijrah, pergi ke kampung sana menuntut ilmu. Gitu, ya. Kalau ingin jadi baik, pergi ke tempat lain, jangan bergaul di tempat yang sudah biasanya, ya. Kemudian perbaiki diri dengan menuntut ilmu. Qadarullah di tengah jalan meninggal. Sampai malaikat azab dan malaikat rahmat berebut membawa ruh dia. Kemudian Allah mengutus malaikat hakim, malaikat ketiga menjadi hakim. Ya, dan Allah menyuruh bumi untuk mendekatkan 1 jengkal ke tempat yang dituju. Inilah luasnya ampunan Allah, Pak. Padahal ini meninggal pas di garis tengah. Kalau ke sono 20 km, ke sono juga 20 km. Sejengkal digeser ke arah tempat yang mau dia tuju. Ya, sehingga malaikat rahmat yang membawa, ya, Allah maha luas sekali, Pak. Rahmatnya, ampunannya, ya. Maka kita harus husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wus'atu rahmatihi, rahmat Allah juga luas. Allah Ta'ala merahmati wasi'at jami'al khalqi, merahmati seluruh makhluknya. Allah Ta'ala berfirman, Rabbukum dzu rahmatin wasi'ah. Al-An'am ayat 147. Dan Rabb kalian dzu rahmatin, atau pemilik rahmat wasi'ah yang sangat luas. Ya, rahmat Allah sangat luas. Allah menciptakan 100 rahmat, baru 1 yang diturunkan ke dunia. Dalam hadis sahih Bukhari Muslim, 1 rahmat ini, ya, dibagi-bagi ke seluruh
makhluk yang dengannya binatang buas tidak akan memangsa anaknya sendiri. Antum lihat kucing nggak bang? Nggak usah singa lah, di Cilengsi ini, di Situsari ini nggak ada singa soalnya. Kucing lihat nggak? Dulu waktu saya kecil ada induk kucing gigit anaknya, saya kira ini mau dimakan, ternyata mau dipindah. Ya, kucing lagi mindah, cemeng gitu anak kucing, digigit lehernya, saya kira ya wah ini dimakan ya. Akhirnya kan kita ojok-ojokin biar dilepas. Bukan nggak dimakan, karena kucing nggak punya tangan, dia mindahin anaknya dengan digigit. Ya, tentu jenis gigitannya yang gigitan cuman nyengkram doang ya, kemudian dipindah ke tempat yang lain. Itu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian wa akharallahu tis'atan wa tis'ina yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Allah taala menyimpan 99 rahmat untuk merahmati hamba-hambanya pada hari kiamat. Ya. Pada hari kiamat Pak, mulai dari alam barzah ya, kita mulai diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimudahkan menjawab pertanyaan kubur, ya, diampuni dosa-dosa kita, ya, diberikan amal ya, amal kita diubah menjadi teman Rafiq yang menyertai kita ya. Kemudian ditiupkan angin dari surga, diperlihatkan tempat istana kita di surga, itu diperlihatkan Pak. Sehingga Nabi SAW mengatakan penduduk surga itu, calon penduduk surga itu apal rumahnya yang di surga lebih hafal daripada rumahnya yang di dunia. Kalau di dunia kita kadang keder ya, mau lewat mana ini, lewat jalan sono, jalan sini ya. Maka penduduk surga itu rumahnya tetap, makanya surga disebut Darul Muqamah. Disebut Al-Ma'wa juga. Al-Ma'wa itu tempat kediaman. Darul Muqamah itu tempat kediaman. Ma'wa tempat tinggal, ya. Tempat kediaman yang muqamah, yang mukim, yang tetap. Karena ada mukim, ada musafir. Musafir pindah-pindah. Ya. Maka Darul Muqamah itu istana surga kita sudah ajak di sana. Penduduk surga, calon penduduk surga, dia sudah apal banget istananya. Ini rahmat Allah di hari akhirat, ya. Baik, kemudian wasa'allahu ala ibadihi fi dinihim. Allah juga memiliki sifat luas di dalam perkara-perkara syariat agamanya, ya. Wa rafa'a ad-diqa wal haraj anhum. Allah mengangkat kesempitan dan kesulitan dari kita, ya. Khaffafa alaihim kama al-maridu wal musafiru wa ghairihim man asoba al-a'dzar. Sebagaimana Allah memeringankan orang yang sakit dan orang yang musafir karena mereka memiliki uzur-uzur. Falam yukallifhum ma laysa fi wus'ihim, dan Allah tidak membebani mereka apa yang mereka tidak sanggup memikulnya. Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Ini ayat yang kita hafal semua. Allah tidak membebani jiwa ya apa yang tidak mampu dia memikulnya. Jadi Allah al-wasi. Dalam syariat Allah wasi. Ya, Allah Subhanahu wa taala wasi di dalam syariatnya. Sehingga kalau kita sholat, kalau kita musafir, ya maka sholatnya boleh dikosor. Ya, diringkas, yang 4 jadi 2. Kalau kita sakit, sholatnya bisa duduk. Tapi ya tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya pahalanya dapat setengah. Makanya kita yang diberi keluasan kesehatan harus bersyukur. Karena sholat kita berdiri pahalanya 100. Sempurna. Ya. Kalau sholat kita duduk, betul itu keluasan daripada Allah Ta'ala. Namun pahalanya setengah, ya, dari sholat berdiri. Ya, kita harus mensyukuri kelapangan kesehatan dan waktu, ya. Baik. Kemudian diantaranya adalah ausa'a atau yu'tihillahu li khalqihi huwa sabr. Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian kepada hambanya, kepada makhluknya, pemberian yang paling banyak dan paling luas dan paling baik adalah kesabaran. Jadi kalau kita diberi kesabaran, seolah-olah kita memiliki segalanya, Pak. Memiliki segalanya. Orang bisa bahagia karena sabar, walaupun kita miskin misalkan.
Kalau kita sabar di dalam kemiskinan tersebut, dalam kefakiran tersebut, maka hidup kita tenang. Yang penting nggak punya utang tadi, Pak. Ya, kalau miskin banyak hutang ya repot ini. Ya repot, apalagi miskin banyak hutang. Potensi untuk membayar hutang sangat sulit. Sehingga ya para mujahid saja diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali hutangnya. Hutang tetap harus dikisos, harus dibayar dulu. Makanya dulu Nabi SAW ketika mau nyolatin sahabat yang punya hutang, hutangnya cuma 2 dinar, Pak. 1 dinar itu 4/4 gram emas, taruhlah 5 juta. Berarti hutangnya cuma 10 juta 2 dinar. Nabi mundur. Nabi mengatakan, sholatkanlah sahabat kalian. Menyuruh sahabat lain. Tapi kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, hutangnya saya tanggung. 2 dinar ini saya yang bayar. Maka baru Nabi SAW bertakbir menyolatkan sahabat ini. Jadi Nabi tidak mau menyolatkan orang yang masih terkena hutang. Ya. Karena Jibril mengabarkan demikian. Ya, para mujahid ini di surga, diampuni Allah, kecuali hutangnya. Ya, dikabarkan kecuali hutang. Maka jangan mudah-mudah berhutang, Pak. Doa Nabi SAW diantaranya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Disarah oleh para ulama di sini, kenapa Nabi SAW berlindung dari hutang dan maksiat? Karena hutang itu membuat payah hidup kita di dunia. Payah, Pak, harus banyak berbohong, ya. Ya. Katanya bulan ini mau dibayar, oh iya ada keperluan lain, ya bohong lagi, ya kan? Ya. Kenapa nggak bayar hutang? Oh iya ini saya sakit dan sebagainya, bohong lagi, ya kan? Ya. Adapun maksam, perbuatan dosa membuat payah seseorang di akhirat. Ya. Perbuatan dosa membuat payah seorang di akhirat. Di mana payahnya? Ya, banyak di beberapa titik. Ya. Tentunya di alam barzah. Kemudian di padang mahsyar yaumul ba'ats, seorang itu akan tenggelam di dalam peluh dan keringatnya sesuai dengan dosa masing-masing. Ada yang sampai mikjam. Mikjam itu di bawah hidung, di atas bibir, namanya mikjam. Ya, kok bisa aja, ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ya, orang bisa tenggelam dengan keringatnya sesuai dengan dosa masing-masing. Apalagi nanti ketika ditimbang, itu belum ditimbang, Pak, belum ditimbang. Allah Ta'ala berfirman, wa amman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Ini kepayahan yang sangat payah. Adapun orang yang timbangan kebaikannya sedikit dan lebih berat keburukan dosa-dosanya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Ini sudah sunatullah, ketetapan Allah Ta'ala, karena Allah Maha Adil. Allah menghukum seseorang itu karena sifat keadilannya. Allah nggak pernah berbuat zalim. Ya, Allah tidak pernah berbuat zalim kepada siapapun. Kenapa orang ini disiksa? Karena keadilan Allah. Berarti dosa-dosa dia sendiri dong. Apalagi kalau dia malas beristighfar, malas bertobat, ya. Kemudian malas beribadah. Kemudian ketika dikasih ujian malah ngamuk-ngamuk, gak terima. Padahal cara praktis untuk menggugurkan dosa itu nerimo aja ketika diuji, Pak. Ketika nerima ujian itu kita legowo, itu dosa-dosa kita digugurkan, Pak. Itu kata para ulama, cara paling praktis menggugurkan dosa adalah sabar dalam ujian. Allah Ta'ala siapkan derajat tertinggi seseorang di surga. Namun ternyata dilihat amalannya nggak sampai ke derajat itu. Bagaimana caranya? Allah uji dia. Allah kasih ujian, dia bisa sabar, kemudian dia menempati posisi yang tinggi di surga karena ujiannya tadi. Ya, makanya di hikmah dibalik musibah. Ya, musibah itu banyak hikmahnya. Sehingga para nabi dan rasul orang yang paling banyak musibahnya, orang yang paling banyak ujiannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sudah lahir yatim, ini ujian, Pak. Kemudian beliau ibunya Aminah, Siti Aminah, meninggal di pangkuan Nabi saat usia 6 tahun, bayangkan, Pak, bukan di mana-mana, meninggal di pangkuannya, ya. Saat menziarahi kuburan makam suaminya. Ini ujian baru, diuji lagi, hidup bersama Abu Thalib. Abu Thalib itu orangnya miskin, ya. Abu Thalib orangnya miskin, ya. Diuji lagi, ya. Ujiannya banyak sekali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujian dakwah begini. Ujian ketika sudah hijrah ke Madinah, perang terus dengan kaum musyrikin, sampai beliau itu
giginya tanggal, jidatnya berdarah, bibir beliau berdarah-darah, pipi beliau berdarah-darah. Kemudian pundak beliau disabet oleh Ibnu Qami'ah. Ibnu Qami'ah itu orang musyrik yang dia membunuh Mus'ab bin Umair di perang Uhud. Kemudian dia tahu bahwa Nabi belum wafat, dikejar terus Nabi, Pak. Ibnu Qami'ah ini Al-Guju juga, Al-Gujunya Quraisy, ngeri ya. Maka Nabi kesabet sampai treatment penyembuhannya sebulan lebih, Pak. Makanya Nabi SAW itu udah pakai 2 lapis baju perang di perang Uhud. Makanya nggak ada ilmu kebal, bohong. Orang yang punya ilmu kebal bohong. Coba sini saya bekam, ya bisa ngelawan jarum bekam saya, Anda ngeten, ya kan? Ya jarum bekam dulu, kalau tembus bohong berarti ya. Ini belum, saya punya pisau juga ya, tapi jarum dulu lah, jarum. Bohong orang yang ngaku-ngaku kebal, demi Allah itu bohong. Kalau dia nggak kerja sama jin, bohong. Ya, coba saya ingin tes dengan jarum bekam. Saya punya pensil dan jarum bekam. Coba aja ya. Baik. Pemberian Allah paling luas adalah kesabaran. Kalau Anda memiliki kesabaran, maka Anda telah diberikan pemberian yang paling luas dari segala jenis macam pemberian Allah. Sebagaimana dalam hadis, "Wa man yatasabbar yusabbirhullah." Tidaklah seorang itu berlatih dirinya untuk bisa sabar, kecuali Allah akan buat dirinya sabar. Jadi sabar itu butuh latihan, Pak. Dan sabar itu tiada batas. Salah kalau orang mengatakan kesabaran ada batasnya. Enggak. Kesabaran enggak ada batasnya. Nabi SAW orang yang sangat penyabar, ya. Orang yang sangat penyabar, beliau bisa memaafkan orang-orang yang memerangi dan mau membunuh beliau alaihi salatu wassalam, ya. Wa ma'utiya ahadun ata'an khairan, tidaklah Allah berikan kepada seseorang itu pemberian yang khairan, yang paling baik, wa ausa, dan yang paling luas, minas sabr, daripada kesabaran. Ya, maka mintalah kesabaran, Pak. Di antara doa kita terhadap nama Al-Wasi, minta dijadikan kita orang yang luas dadanya. Orang yang lapang dadanya itu orang yang sabar, ya. Kita kalau sabar sama istri itu kebaikan buat kita, Pak. Ya, sabar didik anak-anak itu juga kebaikan buat kita. Para pensyarah hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani wa Ibnul Jauzi dan Imam Ibnul Jauzi mengatakan minha, ya, alasan kenapa pemberian Allah itu sabar itu afdol wa akhyar, pemberian yang paling baik dan paling akhyar, ya, paling utama dan paling baik, ya, yang diberikan Allah kepada seseorang. Maka Ibnu Hajar dan Ibnul Jauzi rahimahumullah taala mengatakan minha likauni al-jazaa ala sabri ghairu muqaddar wala mahdud. Karena orang kalau sabar itu ganjarannya atau pahalanya itu tidak ada batasannya. Orang kalau sabar pahalanya besar, Pak. Kita sabar sama istri, sabar sama anak, itu pahala kita besar sekali, Pak. Ya, sabar sama tetangga, bahkan para penuntut ilmu sabar sama gurunya. Imam Syafi'i mengatakan begitu. Siapa yang tidak sabar menuntut ilmu, maka dia akan mencicipi pahitnya kebodohan selama-lamanya. Ini syair Imam Syafi'i yang sangat terkenal. Jadi menuntut ilmu juga harus sabar. Ya, terkadang gurunya suka marah-marah, ya kan? Kalau guru sekarang malah dituntut untuk lucu. Guru nggak boleh marah, kalau marah nggak dipanggil lagi guru. Repot ya, guru sekarang nasib ya. Dituntut untuk lucu katanya. Baik, maka beliau mengatakan karena sabar itu pahalanya tidak terbatas. Itulah yang menyebabkan sabar itu pemberian paling utama. Kemudian li'anna as-sabir, karena orang yang sabar itu yusaitara ala nafsihi wa hawahu, karena orang yang sabar bisa menguasai dirinya dan menguasai hawa nafsunya. Ya. Kenapa sholat itu bisa mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar? Karena dia sabar. Ya. Tapi syaratnya kita latih kesabaran kita dalam sholat dulu, Pak. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi sholat kita diperpanjang, diperlama, kita bisa sabar, bisa khusyuk. Terkadang kita nggak sabar, yang dipakai inna atoina, al-ikhlas, inna atoina, ini menunjukkan Anda kurang sabar dalam sholat. Kalau buru-buru sih nggak apa-apa. Masalahnya tiap hari inna atoina sama al-ikhlas, ayat favorit, ya kan? Tapi kalau Anda sabar baca al-ghoshiyah, al-ghoshiyah itu sebenarnya masih kecil, masih ringan. Tapi Anda berlatih dulu dari wadduha, al-masro, ya, al-ghoshiyah, al-a'la. Kalau bisa lagi amayata sa'alun, an-nasi'at,
itu sabarnya makin tinggi. Orang yang biasa sabar dalam sholat, dia akan menerapkan kesabarannya di luar sholat, sehingga sholat bisa mencegah dari perbuatan keji yang tersembunyi-sembunyi dan mungkar perbuatan dosa yang terang-terangan. Perbuatan keji itu zina. Orang yang sabar dalam sholat, maka dia akan sabar menghindari zina. Kemudian di antara perbuatan keji adalah asyaitonu ya'idukumul faqra wal asyaitonu ya'idukumul faqra ya wal fahsya ya wa ya'murukum bil fahsya. Setan menyuruh kita untuk berbuat fahsya. Maka perbuatan fahsya itu yang pertama dinisbatkan ke zina, yang kedua dinisbatkan ke sifat bakhil. Karena bakhil itu perbuatan dosa tersembunyi. Ya, fahsya itu perbuatan dosa yang sembunyi-sembunyi, namanya fahsya, seperti zina, sembunyi-sembunyi, bakhil, sembunyi-sembunyi, ya. Kemudian mungkar itu perbuatan dosa yang terang-terangan. Makanya ada amar ma'ruf, nahi mungkar, kemungkaran yang terang-terangan kita ingkari, ya. Baik. Maka karena orang yang sabar itu bisa menguasai dirinya dan hawa nafsunya. Jadi kita harus sabar, Pak, kalau kita menguasai emosi kita. Orang kalau nggak sabar nggak bisa menguasai emosi. Di muka umum aja ngomel-ngomel, marah-marah dia untuk menutupi kebodohannya, padahal kebodohannya makin nampak kalau ngomel-ngomel di muka umum, ya. Baik. Kemudian wali anna maqamas sabri a'lal maqamat. Alasan ketiga, karena kesabaran itu merupakan makom yang tertinggi. Jadi makom tertinggi bukan wali majdub, bukan wali majdub, bukan wali kutub. Orang yang sabar itu makom tertinggi, Pak. Sehingga nabi yang paling tinggi ada 5. Mereka siapa? Ulul azmi. Kenapa disebut ulul azmi? Karena mereka memiliki kesabaran yang lebih dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Ya, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Itu sabarnya luar biasa Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh. Ini nabi dan rasul yang memiliki kesabaran di atas rata-rata para nabi dan rasul yang lain, sehingga mereka disebut ulul azmi. Sehingga sabar itu makom tertinggi. Nggak ada wali yang ngomel-ngomel, wali yang marah-marah, wali yang memprovokator, nggak ada. Wali kok provokator, nggak ada. Ya, yang ada wali itu orangnya sabar. Ya, kalau makom tertinggi kan wali, Pak. Ya, di antara kita orang-orang solih, ya, makomnya kalau wali Allah itu sabar dia. Baik, sabar apa? Sabar menjalankan ketaatan. Masa wali nggak sholat jadi wali gimana? Orang yang mencari kewalian di luar ibadah ini bukan waliullah, ya. Baik, karena kewalian itu diperoleh dengan alladzina amanu wa kanu yattaqun, dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak kita cukupkan. Kalau doa bagaimana Ustadz? Doa saja, ya Allah ya wasi, Engkau yang maha luas, luaskanlah dada saya supaya jadi orang yang sabar, lapangkanlah dada saya. Itu sabar itu kelapangan, Pak. Kemudian doa untuk mayit. Jadi mayit juga perlu didoakan kelapangan dengan doa Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa wasi' madkhalahu. Ya, dan ya Allah luaskanlah tempat tinggalnya. Apa yang dimaksud luaskan tempat tinggal? Kata pensyarah hadis ini, yaitu diluaskan kuburnya dan diluaskan tempat tinggalnya di surga. Karena surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Kemah seseorang di surga setinggi 60 mil, bayangkan, Pak. 60 mil, tinggi sekali. Di dalamnya ada ghuraf, ada kamar-kamar, setiap kamar ada bidadari. Keindahan ruangan itu bagian dalamnya bisa dilihat dari luar, bagian luarnya bisa dilihat dari dalam. Itu keindahan bangunan surga yang Allah sediakan untuk orang yang berpuasa, ya, orang yang qiyamul lail, orang yang atyabul kalam, orang yang bicaranya itu lembut, ya, tidak suka menyakiti orang lain. Ini rumah surga, ya, manzil di surga. Barakallahu fiik, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.